Jadi saudara, di dalam Khotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini saudara, di mana ketika kita melupakan Allah kita, kita pasti akan menjadi malang. Kita akan buta secara rohani. Dan secara rohani kita akan mati. Karena itu kita harus menyatakan bahwasanya Allah lebih berharga dibanding dengan nyawa kita. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di sini. Pertama-tama kita sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa menghirup udara. Dan kita sadar, ya, kita mesti harus sadar bahwasanya itu semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian-bagian berkat yang dari Allah itu sendiri yang kita nikmati. Ada amin saudara? Baik saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar pembahasan kita pada saat ini, atau firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita bacakan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan membacanya dan melakukannya. Amin saudara. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu manusia di atas ciptaan lainnya. Sekali lagi, manusia di atas ciptaan lainnya. Kita harus memaknainya dulu ya. Apa makna dari tema ini? Apa maksudnya ini? Berarti manusia, kan gitu. Manusia ini siapa? Ya kita sampai saat ini, saya dan saudara manusia. Berarti bukan binatang, bukan hewan, ya, bukan Allah, tetapi manusia itu adalah bagian dari ciptaan Allah, yaitu titik puncak di seluruh ciptaan Allah. Ya. Sekali lagi, titik puncak di antara seluruh ciptaan Allah. Jadi keberadaan manusia ini di atas seluruh binatang, di atas seluruh ciptaan Allah selain manusia. Artinya berkuasalah di atas seluruh ciptaan lainnya. Masih ada yang berkuasa di atas manusia? Ada, yaitu Allah sendiri ya. Yaitu pencipta kita, pencipta saya dan saudara. Oleh karena itu, yang pertama kita akan membahas yang pertama adalah manusia harus menyadari martabatnya. Manusia itu sebagai apa jabatannya, kedudukannya, mana sih lebih tinggi jabatannya antara manusia dengan hewan, kan gitu ya. Jadi saudara, kita harus menyadari bahwasanya kedudukan kita itu ya, martabat kita itu lebih tinggi dibanding dengan ciptaan lainnya saudara. Kita masih sangat bersyukur sampai saat ini saudara. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan ya. Jadi saudara, kita tidak punya alasan untuk mengatakan ya, saya itu lemah. Selain manusia, apakah ada yang lebih kuat daripada manusia? Ya, ada, tentu saja ada yang lebih kuat. Misalnya singa ya. Mungkin kalau kita adu kekuatan secara fisik ya, ini singa lebih kuat daripada manusia tanpa Allah. Tetapi kelebihan manusia adalah dia bisa menggunakan Allah. Jadi artinya dia bisa menaklukkan, dia secara pikiran, secara akal, dia bisa menaklukkan seluruh binatang itu. Ya. Seumpama kita mengatakan, seandainya saya seperti burung, ya, bisa terbang ke sana ke sini, ya kan? Oh itu salah, jangan berpikir bahwasanya kita itu tidak bisa terbang. Ya secara logika, secara pikiran, kita itu tanpa sayap. Saudara pasti bisa naik pesawat, kan gitu ya. Walaupun kenyataannya sampai sekarang ini ada juga saudara yang belum sampai, tetapi kenyataannya ada juga yang sampai. Artinya pikiran kita lebih pintar, lebih bijak daripada seluruh ciptaan lainnya saudara. Jadi martabat kita di mana saudara? Kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi benar ya saudara, ini adalah ayat yang paling tepat ya. Di manakah martabat kita itu, sejauh manakah, sampai di manakah harga diri kita itu dibanding dengan ciptaan lainnya. Apa gunanya nyawa kita ini? Ya, kalau seumpama nyawa kita hilang, itu perbandingannya itu tidak sebanding dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Jadi ingat saudara bahwasanya kita punya martabat dibanding ciptaan lainnya. Jadi sampai saat ini kita bersyukur bahwasanya kita adalah makhluk yang sempurna di atas ciptaan lainnya. Ada amin saudara?
Baik saudara, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua adalah kita harus senantiasa mengingat Allah. Kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-8. Tetapi inti yang saya terapkan kepada saudara mengenai tentang ingatlah akan penciptamu. Sekali lagi, ingatlah akan penciptamu. Itu ada di ayat 1 ya. Jadi saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-8 ini saudara, di mana ketika kita melupakan Allah kita pasti akan menjadi malang. Kita akan buta secara rohani. Mata rohani kita tertutup karena kita telah melupakan Allah kita yang sebenarnya. Dan secara rohani kita akan mati. Karena itu kita harus menyatakan bahwasanya Allah lebih berharga dibanding dengan nyawa kita. Ya, apapun yang kita perbuat, asalkan itu demi Allah, ya, demi perintah-perintahnya, demi ketaatan kepada seluruh firman Tuhan, bisa kita relakan nyawa kita demi menggenapi firman. Amin saudara? Amin. Dan di mana Allah itu lebih berharga dibanding dengan kita, bisa kita buka di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, menerapkan bahwasanya Allah lebih berharga dibanding dengan nyawa. Baca di situ, pahami baik-baik bahwasanya Allah lebih berharga dibanding dengan nyawa kita. Kalau kita merelakan segala sesuatu yang kita punya, segala apapun yang kita miliki di dunia ini demi menuruti perintah-perintah Tuhan, demi menuruti firman Allah, maka lebih dari apa yang kita punya, Allah akan membalaskan kepada kita dan anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pembahasan kita yang ketiga di sini saudara, manusia harus menaklukkan seluruh alam semesta. Sekali lagi, manusia harus menaklukkan seluruh alam semesta. Di saat saya dan saudara menaklukkan seluruh alam semesta, di situ kita sudah membuktikan bahwasanya kita mempunyai kedudukan yang tepat dan dapat mengenal Allah. Kalau saya dan saudara jatuh dalam kedudukan yang memuji alam semesta, Allah akan meninggalkan kita saudara. Karena alam semesta itu bukan untuk dipuja, bukan untuk dipuji, tetapi yang dipuji adalah hanya Allah. Menyembah alam semesta itu saudara ada dua macam ya. Yang pertama mengingininya, yang kedua adalah memujanya. Jadi ketika manusia mengingini materi, maka mata rohaninya akan tertutup. Mata rohaninya akan menjadi gelap dan tidak dapat melihat Allah. Terlebih lagi ketika kita memberhalakan ciptaannya untuk keagamaan, maka Allah bisa marah kepada kita saudara. Lah kamu kok memberhalakan ciptaan saya untuk keagamaan? Tetapi ketika manusia menaklukkan seluruh alam semesta, tidak mengingininya, tidak tertarik olehnya, maka kita baru layak untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi imam, menjadi nabi, untuk menjadi raja yang melayani kepada Allah. Ingat tiga hal. Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya kita punya martabat sebagai manusia. Yang kedua, kita senantiasa mengingat Allah kita. Dan yang ketiga, kita harus menaklukkan seluruh alam semesta. Ada amin saudara? Amin. Sampai di sini pemberitaan mengenai tentang firman Tuhan. Saya doakan semoga saya dan saudara dapat diberkati lewat firman ini. Tuhan Yesus memberkati.